Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 530. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Malam, Pastor. Hari ini kita masuk dalam Jumat dalam oktav Paskah. Dalam perayaan Ekaristi ini kita diajak untuk mengetahui bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada kita, menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita, seperti yang dialami oleh Petrus dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan. Maka mari kita menyiapkan diri kita, hati kita, untuk berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, dengan terlebih dahulu menyadari segala kesalahan dan dosa kita. Kita seringkali jatuh dalam dosa, baik dengan pikiran, dengan perkataan, melalui tindakan, dan juga kelalaian kita. Maka mari kita mohon ampun kepada Tuhan dan sesama dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini kita turut mendoakan saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana alam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini, kami nyatakan pula dalam perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah
karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk dalam keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan dalam keselamatan, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Refrain, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Refrain, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Refrain, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernah melihat Yesus? Ada yang pernah melihat Yesus? Belum ada yang pernah melihat Yesus. Secara fisik kita tidak lihat, sehingga kita seringkali harus mengetahui, menyimak secara baik-baik untuk bisa mengenali bahwa itu adalah Tuhan, bahwa itu adalah Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Petrus dan para murid yang lain ketika Yesus baru berdiri di pinggir pantai tidak mengenali Yesus. Mereka sudah menjala ikan sepanjang malam tapi tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya ketika hari sudah mulai siang, sudah mulai fajar, mereka kembali ke pantai, sudah dekat dengan pantai. Yesus berdiri di situ dan mengatakan, "Adakah padamu ikan?" Mereka mengatakan, "Tidak ada." Dan akhirnya Yesus mengatakan, "Silakan coba tebarkan jalannya di sebelah kanan." Ketika perintah itu dikatakan dan mereka melaksanakannya, serta akhirnya mereka mendapatkan ikan, salah seorang murid yang dikasihi Yesus, tidak disebutkan siapa namanya tetapi kemungkinan adalah Yohanes, itu mengatakan, "Itu Tuhan."
dari kata-kata dan dari tindakan yang dilakukan oleh Yesus, mereka mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Nah, menjadi refleksi dan permenungan bagi kita sekarang adalah bagaimana kita mengetahui bahwa itu Tuhan. Pernahkah mengalami bahwa kemudian kita mengenali bahwa itu Tuhan, itu Yesus? Karena kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung, tetapi cinta kasih-Nya, Dia hadir dalam hidup manusia dengan berbagai macam tanda dan simbol yang harus kita pahami. Menarik dalam bacaan hari ini bahwa para murid, termasuk murid yang dikasihi Yesus itu, bisa mengenali bahwa itu Tuhan karena sudah sering mengikuti Yesus. Apalagi dikatakan murid yang dikasihi Yesus. Artinya ada ikatan, ada relasi yang cukup dekat dengan Yesus sehingga dia mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Maka ini pun menjadi inspirasi bagi kita supaya kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin suka duka yang kita alami, itu Tuhan yang berkarya kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Murid yang dikasihi mengetahui bahwa itu adalah Tuhan karena tindakan yang, kata-kata dan tindakan yang mereka alami, pengalaman yang mereka alami sudah pernah terjadi bersama dengan Yesus. Maka mari sekarang kita refleksikan dalam kehidupan kita, kapan kita mengalami betul-betul kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah pada saat kita bahagia, senang, atau pada saat kita menderita, susah? Tuhan hadir dalam kehidupan kita, hanya kadang-kadang kita tidak menyadari seperti para murid pada bagian awal. Nah, mari kita refleksikan dalam kehidupan kita, kapan Tuhan hadir dan kita betul-betul bisa merasakannya, bisa mengalaminya. Jangan sampai Tuhan hadir, Tuhan ada, menampakkan diri, cinta kasih-Nya sudah kita rasakan tapi kita tidak mengenali. Tuhan hadir secara nyata dalam diri kita pada kesamaan ini dalam sakramen Maha Kudus. Dan itu juga yang akan kita hormati nanti dalam salve. Kita mempersatukan diri kita dengan tubuh Kristus setiap Ekaristi. Bukan hanya roti atau anggur, itu bukan hanya sekedar simbol, tetapi betul-betul kehadiran dan pernyataan diri Tuhan. Kita perlu juga mengenalinya di dalam tindakan-tindakan kita, dalam kehidupan-kehidupan kita, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari. Sehingga kita bisa memaknai bagaimana supaya kita bisa mengenalinya itu, kita harus punya relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga kita pun bisa menjadi murid yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa mengenalinya. Saya yakin Bapak Ibu ini termasuk orang yang punya relasi personal dengan Tuhan, karena rajin ikut misa harian, rajin devosi, rajin juga mengikuti penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Kehadiran Tuhan sudah Anda rasakan, tinggal bagaimana kita membagikan pengalaman dengan Tuhan itu kepada sesama kita. Maka mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita ini, dan Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Mari kita kenali kehadirannya, mari kita juga bagikan cinta kasih Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Nyanyian persembahan puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu
dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, sempurnakanlah dalam diri kami pertukaran agung dirimu dengan umat manusia yang dilambangkan kurban Paskah ini. Semoga kami kau lepaskan dari pengaruh jahat dunia dan kau antar kepada rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likwada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang meninggal karena korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, juga bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Yesus berkata kepada para murid, "Mari, silakan makan." Lalu diambilnya roti dan diberikannya kepada mereka. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami sudah ditebus berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Putramu. Berkenanlah menjaga selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, serta menyadari kehadirannya di tengah-tengah kami, hingga akhirnya kami Kau persatukan dalam Paskah abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, bersama dengan keluarga dimanapun mereka berada, dan mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, semuanya dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya.